Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan kita bisa sama-sama berjumpa dalam renungan embun pagi ini. Kita akan bersama-sama belajar sebuah kebenaran firman Tuhan yang akan menolong kita untuk tetap mengandalkan Tuhan di sepanjang kehidupan ini. Namun sebelum itu, mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih atas segala kebaikan yang Engkau berikan kepada kami, sehingga dapat menikmati berbagai warna kehidupan. Terima kasih pula kami telah diberikan istirahat tidur yang cukup, yang tentunya berguna bagi jiwa raga kami. Hari ini kami akan menjalani aktivitas dengan penuh sukacitamu, dalam kebenaran-Mu dan dalam kekuatan-Mu. Dan kami yakin bahwa semua perkara dapat ditanggung karena Engkau beserta kami. Tetapi sebelum mengawali seluruh aktivitas yang dikerjakan, kami datang kepadamu untuk dilayakkan dalam merenungkan firman-Mu, membaca sabda kebenaran yang menjadi pedoman dan cahaya dalam kehidupan kami orang percaya. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Mari kita buka firman Tuhan dari Injil Markus pasal 6 ayatnya yang ke-45 sampai ayatnya yang ke-52. Injil Markus pasal 6 ayatnya yang ke-45 sampai ayatnya yang ke-52 berbunyi demikian, Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dulu ke seberang, ke Betsaida. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Setelah ia berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau, sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka, berjalan di atas air, dan ia hendak melewati mereka. Ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah hantu. Lalu mereka berteriak-teriak, sebab mereka semua melihat dia dan mereka pun sangat terkejut. Tetapi segera ia berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu ia naik ke perahu mendapatkan mereka, dan angin pun redahlah. Mereka sangat tercengang dan bingung, sebab sesudah peristiwa roti itu mereka belum juga mengerti dan hati mereka tetap degil. Sahabat yang dikasihi Tuhan, tema perenungan kita pada pagi hari ini yaitu tenang, ada Tuhan Yesus. Ketika kehidupan orang Kristen telah mengikuti Yesus Kristus, maka tidak hanya selalu soal berkat dan sukacita. Akan ada pergumulan, kerikil yang akan dihadapi dalam kehidupan sebagai orang percaya. Tetapi selalu ada juga jalan keluar dan pertolongan Tuhan. Pergumulan yang kita hadapi membuat banyak orang Kristen menjadi kuat, serta dapat bertahan dalam melayani dan mengasihi Tuhan. Ketika menghadapi persoalan, kita sering kurang untuk dapat menyadari situasi yang sebenarnya. Dan hal ini terjadi karena rasa takut yang ada di dalam diri kita jauh lebih besar dari persoalan yang dihadapi.
Dalam pembacaan kita yang berbicara tentang di mana ketika Tuhan Yesus berdoa, murid-muridnya menyeberang danau karena desakan Yesus. Setelah Yesus selesai berdoa, ia pun menyusul mereka yang sedang mengalami kesulitan berlayar karena angin kencang yang dihadapinya. Namun ia menyusul mereka bukan dengan perahu lain, tetapi dengan berjalan di atas air. Terlihat bahwa keganasan badai lautan tidak berarti bagi Yesus, karena dia adalah anak Allah, dan anak Allah yang berjalan di atas air yang membuat para murid ketakutan melihat ia dapat berjalan. Mereka ketakutan, berteriak-teriak dengan mengatakan bahwa mereka melihat hantu. Tuhan Yesus pun menenangkan mereka dan masuk ke perahu tersebut. Ketika kita berada dalam arus angin kencang, Tuhan Yesus ingin agar murid-muridnya ini dapat belajar mengandalkan Tuhan di saat dan kondisi apapun. Sama halnya Kristus pergi ke bukit doa untuk berdoa sendirian dan memberikan contoh kepada kita untuk mendorong dengan Allah secara pribadi, tetap bergantung pada perantaraannya. Para murid yang mengalami kesukaran di danau merupakan suatu contoh kesukaran akan mereka hadapi nanti ketika Kristus mengutus mereka keluar untuk mengabarkan Injil. Keadaan seperti mengutus mereka ke danau pada saat ini, di mana angin bertiup kencang menerpa mereka, dan mereka harus siaga untuk menggayuh dengan susah payah. Mereka juga harus berjuang keras melawan arus yang begitu kuat. Mereka harus tahu bahwa mereka akan diombang-ambingkan oleh gelombang, dianiaya oleh musuh-musuh mereka. Gereja seringkali bagaikan sebuah kapal di laut, diombang-ambingkan oleh badai dan tidak bisa selalu tentram. Kristus memang menyertai kita, tetapi angin dan gelombang melawan kita. Kristus bermurah hati mendatangi mereka dengan berjalan di atas air. Dia bisa saja meredakan angin itu dari tempatnya berada, atau mengutus malaikat untuk dapat menyelamatkannya. Akan tetapi, dia memilih cara yang sangat memesonakan, yang sangat luar biasa. Dan dia sendiri datang menemui mereka. Tidak ada kesulitan yang dapat menghalangi kunjungan Kristus, juga yang penuh kemuliaan atas umatnya bila waktunya telah tiba. Dia akan menemukan jalan melalui atau langsung menembus laut yang paling bergelora, sekalipun untuk membebaskan umatnya. Tuhan Yesus datang menguatkan mereka dan menenangkan rasa takut mereka dengan memberikan dirinya kepada mereka. Ia berkata kepada mereka dengan cara yang mereka kenal, yaitu, "Tenanglah, aku ini, dan jangan takut." Sahabat yang dikasihi Tuhan, kita tidak akan mengenal Kristus sebelum Dia secara langsung berkenan mengungkapkan dirinya kepada kita. Kehadiran Kristus bersama umatnya dalam masa badai cukup bisa membuat bersuka cita, walaupun awan dan kegelapan mengelilingi. Ketika ia berkata, "Akulah Dia," kepada orang-orang yang datang kepadanya dengan iman, maka mereka akan diangkat dan ditenangkan. Tuhan Yesus ingin agar kita anak-anaknya lebih mengenal Ia dengan baik, menunjukkan ketergantungan pada Dia, tetap setia mengambil waktu untuk bersendiri dengan Tuhan, agar makin mengenal Dia
dan belajar melibatkan Dia dalam segala hal. Sebagai orang percaya, kita ingin agar kehidupan ini dimampukan hanya dengan anugerah Allah, karya Roh Kudus, sehingga dapat mengerti dan percaya sepenuhnya dengan Yesus Kristus. Maka dari itu, mari kita semua untuk memelihara kehidupan yang rohani dengan merenungkan firman-Nya, berdoa seperti yang diteladankan Yesus Kristus, sehingga ada relasi yang baik dan intim, bahkan dimampukan menjadi Dia dengan benar. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Ya Allah, Bapa sumber segala kerahiman, pada awal hari ini kami menghanturkan puji dan syukur kepadamu atas perlindungan di sepanjang kehidupan kami. Kami di pagi ini telah membaca sabda firman-Mu. Kiranya menjadi pedoman hidup dan kekuatan kami, rohani dan jasmani. Bimbinglah dengan Roh Kudus-Mu di dalam pikiran dan perkataan serta perbuatan, supaya kami terhindar dari dosa yang memutuskan diri kami padamu, Tuhan. Kami percaya kehadiran-Mu akan menenangkan kehidupan kami, walaupun banyak mengalami pencobaan dunia yang menakutkan, khususnya dalam pandemi COVID ini. Demi kemuliaan-Mu yang lebih besar, bentuk dan pakailah kami sebagai alat-Mu untuk dapat menjadi garam dan terang dimanapun kami berada. Saat ini kami akan memulai setiap aktivitas harian, baik bekerja, bersekolah, berkuliah, online. Kami mohon tutup bungkus seluruh jiwa dan raga kami dengan kuasa penyertaan-Mu, supaya dapat menjalankan dengan baik, tetap berjalan sesuai kehendak-Mu, dan senantiasa menyenangkan hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah perenungan kita pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua.